Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Warsika Cendamani dari kelas 10-5. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Disimak videonya baik-baik ya. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Sedangkan kata hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Keanekaragaman hayati atau sering dikenal juga sebagai biodiversitas. Biodiversitas adalah suatu tingkat yang ada di dalam bumi dan hal ini menjadi patokan atau ukuran dalam penentuan kesehatan bumi. Keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan suatu ekosistem darat memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada biodiversitas lingkungan di kutub. Hal ini disebabkan oleh iklim atau cuaca karena biodiversitas merupakan fungsi dari iklim. Tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terjadi dengan tingkatan mulai dari organisme yang rendah hingga tingkat organisme yang tinggi. Tingkatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Gen adalah susunan instruksi dan informasi untuk menghasilkan atau mempengaruhi karakter dan sifat kita yang diwariskan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan yaitu padi, Oryza sativa dengan varietas padi rojolele, padi ciherang, padi ciliwung, dan lain-lain. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan yaitu kucing, Felix catus, dengan ras kucing Anggora, kucing Persia, kucing Spix, dan lain-lain. Dalam keanekaragaman hayati tingkat gen, peningkatan dapat terjadi lewat persilangan alias hibridisasi antar organisme atau spesies dengan sifat berbeda serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan liar oleh manusia alias domestikasi. Yang kedua, tingkat spesies. Keanekaragaman satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Biasanya semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies pun semakin tinggi, misalnya di hutan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan. Tingkat genus, genus Citrus, misalnya pada jeruk bali, Citrus maxima, jeruk nipis, Citrus aurantifolia, dan jeruk manis, Citrus nobilis. Juga genus Musa pada pisang buah, Musa paradisiaca, dan pisang serat, Musa textilis. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada hewan. Tingkat famili dibagi menjadi famili Boviida pada sapi, Bos, dan kerbau, Bubalus, dan famili Canidae, serigala, Cassis, dan rubah, Lycanthropix. Tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin sekitar kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut. Hewan yang dapat
dijumpai di dalamnya ialah hewan-hewan berbulu tebal seperti beruang kutub. Hal tersebut dikarenakan wujud vegetasi merupakan sebuah cerminan dari penampakan luar dari interaksi yang terjadi antara tumbuhan, hewan, serta lingkungannya. Manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati mempunyai peranan yang sangat penting bagi stabilitas ekosistem, termasuk manusia di dalamnya, sebagai salah satu komponen di dalam ekosistem. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya hayati harus dilakukan secara bijaksana. Semakin tinggi tingkat keanekaragaman hayati, maka akan semakin mantap dan stabil suatu ekosistem. Jika kestabilan ekosistem terjaga, maka manusia sebagai salah satu komponen dalam ekosistem akan ikut terjaga pula keberadaannya. Keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaat, baik yang langsung dapat kita rasakan maupun tidak. Secara umum, manfaatnya terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu A. Jasa ekosistem seperti air minum yang bersih, pembentukan dan pelindungan tanah, penyimpanan dan daur hara, mengurangi dan menyerap polusi, dan lain-lain. B. Sumber daya hayati seperti makanan, obat-obatan, bahan baku industri, tanaman hias, stok untuk pemulihan dan penyimpanan populasi. Manfaat solusi seperti pendidikan, rekreasi, dan penelitian, serta budaya. Klasifikasi keanekaragaman hayati. Klasifikasi keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu sistem alami, sistem buatan, dan sistem filogenetik. Yang pertama, klasifikasi sistem alami. Sama dengan namanya, maka klasifikasi keanekaragaman hayati sistem alami dibuat atau diciptakan berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologi dari suatu makhluk hidup. Misalnya, klasifikasi hewan berdasarkan cara gerak, hewan bersayap, hewan bersirip, dan hewan berkaki. Klasifikasi tumbuhan berdasarkan biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Yang kedua, klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi keanekaragaman hayati sistem buatan adalah keanekaragaman hayati yang diklasifikasikan dengan memakai 1 atau 2 ciri makhluk hidup. Oleh karena itu, pada sistem buatan ini biasanya terbentuk atau tersusun sesuai dengan ciri dari manusia. Misalnya, Aristoteles yang mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kelompok berdasarkan kemampuan berpindah dan klorofil. Yang ketiga, klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik adalah sistem klasifikasi keanekaragaman hayati yang berdasarkan dari jauh dekatnya hubungan antara takson satu dengan takson lainnya. Oleh karena itu, klasifikasi sistem filogenetik dapat disusun berdasarkan sifat makhluk hidup yang dapat diamati atau dari persamaan fenotipe. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Pada dasarnya, setiap negara sudah memiliki keanekaragamannya masing-masing, sehingga baik itu flora atau fauna yang ada pada suatu negara tak selalu sama. Menurut beberapa sumber, di Indonesia, keanekaragaman dibagi menjadi 2, yaitu keanekaragaman hayati, flora, dan fauna. Flora. Keanekaragaman flora di Indonesia bisa dibilang sangat banyak, tetapi salah satu flora asli Indonesia yang namanya sudah terkenal hingga ke luar negeri yaitu Rafflesia arnoldi, atau lebih dikenal oleh banyak orang dengan sebutan bunga bangkai. Tumbuhan ini biasanya ditemukan di hutan Sumatera. Bukan hanya banyak, tetapi flora di Indonesia juga tidak merata. Misalnya saja jumlah hutan di Pulau Kalimantan, Papua, dan Sumatera berbeda dengan hutan di Pulau Jawa, Kepulauan Sunda, Maluku, dan Sulawesi. Fauna. Berbeda dengan flora, fauna Indonesia pada dasarnya dibagi berdasarkan garis Wallace dan Weber.
Dari kedua garis itu, fauna Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Australis, Oriental, dan Peralihan. Fauna Australis berada di daerah Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Salah satu hewan yang termasuk fauna Australis adalah burung cendrawasih, sedangkan fauna oriental dapat ditemukan pada wilayah Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Pada fauna oriental, kita bisa menemukan hewan atau fauna yang memiliki ukuran tubuh cukup besar, seperti badak Sumatera, gajah, banteng, dan sebagainya. Tidak hanya berbadan besar, ada juga hewan burung seperti elang Jawa, jalak Bali, dan sebagainya. Terakhir, fauna peralihan yang terletak wilayahnya berada di daerah tengah kepulauan Indonesia, seperti Kepulauan Nusa Tenggara. Adapun hewan atau flora yang ada di daerah tengah Indonesia, misalnya Singapura, Rangkok Sulawesi, Maleo, dan Anoa. Upaya pelestarian hayati. Seluruh makhluk hidup di bumi sudah seharusnya dijaga dengan segala upaya agar kelestariannya terjaga. Upaya pelestarian sebenarnya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Namun, ada 2 metode yang kerap digunakan, yakni metode in situ dan metode ex situ. Metode in situ. Metode in situ adalah sebuah upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati, yang mana langsung dilakukan pada tempat dari flora dan fauna itu berada. Metode ini memberikan perlindungan pada kawasan yang dianggap memiliki ekosistem unik atau flora dan fauna yang terancam punah. Biasanya dilakukan dengan pembuatan suaka margasatwa, cagar alam, hutan suaka alam, dan taman nasional. Metode ex situ. Metode ex situ adalah metode pelestarian dari keanekaragaman hayati yang dilakukan menggunakan cara pengambilan fauna serta flora dari wilayah aslinya. Tujuannya yaitu konservasi, perlindungan, dan pengembangbiakan. Metode ini pun dilakukan ketika ekosistem dari tempat flora dan fauna tinggal tersebut sudah hancur total maupun rusak, sehingga membutuhkan waktu agar dapat ditinggali kembali. Metode ex situ juga merupakan upaya konservasi menggunakan cara koleksi spesies langka, sehingga masa hidup dari hewan atau tumbuhan tersebut dapat lebih lama. Dalam metode ex situ ada beberapa cara, yaitu menggunakan kebun binatang, taman safari, serta taman hutan raya. Sekian dari saya tentang penjelasan keanekaragaman hayati. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.